Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kalau kita berbicara gaya permainan pecatur, semua memiliki gaya masing-masing. Kali ini kita akan menyoroti bagaimana gaya permainan Anatoly Karpov, mantan juara dunia era 70-an. Boleh dikata gaya permainan Karpov berbanding terbalik dengan Kasparov. Kalau Kasparov dikenal dengan permainan menyerang, lain halnya dengan Karpov yang gemar bermain defensif. Gaya permainannya tenang, tidak meledak-ledak, suka mengambil langkah aman. Ia juga ahli dalam bidang permainan akhir. Daripada melakukan pengorbanan, Karpov lebih memilih sedikit keuntungan untuk kemudian dikumpulkan keunggulan di akhir permainan. Karpov membangun rencana permainan dengan matang dan perfect. Kali ini kita akan melihat permainan Karpov saat melawan Anthony Saidy tahun 1972 yang berlangsung di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Oke, Anthony Saidy yang memegang putih memulai permainan dengan kuda F3, pembukaan ready. Karpov merespon kuda F6, G3, dan Karpov B5 dengan maksud memperoleh ruang yang lebih besar. Gajah G2, gajah B7, lalu Saidy rokade. Karpov E6, D3, dan gajah E7. E4, D6, A4. Langkah ini memanfaatkan kelemahan pion hitam B5 yang terlalu maju dan tidak dikawal. Karpov mendukung dengan A6 dan akhirnya putih menghilangkan ketegangan di sayap dengan mau bertukar pion. Pion makan balik, benteng makan benteng, gajah merebut kembali. Sekarang datang kuda A3 yang menyerang pion hitam. Karpov mendorong pion ke B4 yang balik menyerang. Kuda C4, Karpov rokade, dan Anthony gajah D2 menekan pion. Kuda C6 datang membela. Lalu menteri ke A1 meletakkan menteri pada file terbuka. Dan sekarang Karpov membuat keputusan di pusat. Ia bermain D5. Hitam ingin kejelasan di pusat. Jelas Karpov ingin mengganggu kuda putih. Pion pukul dan kuda merebut kembali. Menteri ke A6, gajah F6 menyorot ke pion B2. Meskipun pion ini dikawal kuda, tapi ini tekanan. Benteng A1, H6, dan sekarang putih memainkan benteng kembali ke E1. Langkah pemborosan tempo. Menteri E7, kuda A5 mengadu kuda. Di sini Karpov membiarkannya dan bermain menteri D6. Kuda C4 menyerang menteri. Menteri ke C5. Posisi putih sama seperti 3 langkah sebelumnya, tapi Karpov telah berhasil memindahkan menterinya dari D1 ke titik sekarang. Dan sekarang gajah E3 menyerang menteri. Hitam mengira bahwa kuda hitam di pusat posisinya sangat kuat. Ia tidak keberatan apabila kuda hitam ini ditukar dengan gajah putih. Tapi di sini kita mulai melihat bagaimana strategi Karpov ini terungkap. Karpov mengambil gajah. Dan sekarang perisai raja terkikis. Pion makan balik. Kuda E7 bersiap mengubah rute ke F5 atau D5 serta membuka diagonal gajah. Kuda pergi ke D2 mengadu gajah. Karpov tidak melakukan pertukaran. Dia memainkan gajah ke D5 terlebih dahulu, menaruhnya ke petak tengah yang kuat. Namun sekarang putih memainkan kuda E4 mengancam gajah dan menteri. Ini menjadikan posisi hitam tidak enak. Kuda hitam ini harus dihilangkan. Jadi Karpov menukar kuda putih ini dengan gajahnya. Gajah memukul balik. Putih memainkan H5 dengan ide ingin menghancurkan pion perisai raja putih, mulai membuka ruang di sekitar raja putih. Menteri A1 tampaknya ini langkah pasif. Menteri ingin kembali memperkuat sayap rajanya. G6, menteri D1, H4 membongkar. Menteri ke E2 dan menteri ke G5 mengancam untuk menyerang pion putih G3. Putih mempertahankannya dengan menteri. Raja G7 membuka baris belakang untuk bentengnya. Raja juga menjaga gajah ini tetap bertahan sehingga menteri dapat berpindah sewaktu-waktu jika diperlukan. Menteri F4 menawarkan pertukaran menteri untuk mengurangi tekanan. Karpov adalah pemain endgame yang brilian, tetapi ia beralasan bahwa keuntungan utama yang dimilikinya di sini yaitu keselamatan raja hitam lebih baik di sini. Jadi Karpov tetap mempertahankan ketegangan dengan tidak mau bertukar menteri. Menteri ke C5. Karpov ingin tetap melanjutkan tekanan. Putih benteng A1, kuda D5 menyerang menteri dan memberikan tekanan ke pion. Jika putih
gajah makan kuda, kemudian pion makan. Pion akan menyerang kuda dan memaksa kuda menyingkir, sehingga setelahnya pion C2 akan dimakan menteri. Karena itulah di sini putih memutuskan menteri F2, memblokir diagonal ini dan mengawal pion C2. C6, benteng A5 yang menendang menteri ke E7. G4 menghindari pertukaran dengan maksud mempertahankan struktur pionnya tetap solid dan menjadikan posisinya tetap tertutup. Menteri C7 memberi tekanan ganda ke benteng dan pion melalui diagonal yang baru saja terbuka. Setelah benteng kembali mundur, Karpov gajah G5 meningkatkan tekanan pada pion E3. Pion F kemudian bisa didorong maju untuk membuka jalur bagi benteng. Putih melanjutkan Raja H1 dan Raja Hitam ke H6. Ini adalah langkah khas dari Karpov yang terkenal gaya defensif. Alih-alih membuat langkah taktis yang mengancam, ia memilih langkah tenang tapi solid demi keamanan rajanya. Benteng G1, kuda F6, putih tidak mau bertukar. Dan sekarang benteng D8. Nah, ini ancaman serius di sini. Sekilas benteng ini tidak memiliki ancaman apa-apa, tapi Karpov mengancam memajukan pion hitamnya yang akan melemahkan pion di belakang, sehingga benteng dapat mengambil alih dan masuk ke dalam permainan. Di sini seharusnya putih memainkan B3 untuk mencegah pion maju. Dan sungguh fatal, ia tidak memainkan itu. Ia malah memainkan benteng A1. Tanpa basa-basi, Karpov memanfaatkan kesalahan putih dengan memainkan B3 yang melemahkan struktur pion putih. Benteng A6 menyerang pion D6, tapi Karpov mengabaikan. Ia memainkan pion makan pion C2, mengancam promosi, dan ini memaksa menteri untuk mengambilnya. Dan sekarang menjadikan pion D3 lemah. Karpov kuda D5 menyerang pion. Meskipun ini sementara tidak bisa karena harus mempertahankan pion C3. Menteri D2 untuk bertahan. C5 membebaskan pion ini dari tekanan. Menteri E2, kuda B4 menyerang pion D3. Karpov terus mengalihkan kelemahan ke kelemahan. Satu target ditukar dengan target lainnya. Sederhana saja sebenarnya planning dari Karpov. Benteng A3 mengawal pion. Raja ke G7, gajah G2, gajah F6. Dengan rencana panjang, gajah bersama menteri bisa membidik pion putih H2. Gajah F1 meningkatkan pembelaan pion D3, kuda kembali ke C6 dan menteri ke F2. Dan kuda ke E5 menyerang pion-pion putih, tapi ini menantang pertukaran dengan kuda. Dan dengan ancaman-ancaman itu, putih memutuskan pertukaran kuda dan menteri merebutnya kembali, mengancam pion. Dan perhatikan posisi Raja Putih yang cukup terbuka. Sungguh menakjubkan dengan semua kelemahan di papan. Betapa cepatnya permainan berakhir dari posisi ini. B3, benteng D7, dan ini sekali lagi langkah sangat khas dari Karpov. Ini langkah sabar, tenang, tapi solid. Jelas putih ingin memainkan benteng B7, tapi dengan teliti Karpov mencegahnya. Semua planning lawan terbaca oleh Karpov. Di tangan Karpov, catur seakan terlihat mudah. E4, menteri G5 yang menyerang pion. Menteri E2 mempertahankannya. Benteng B7 memberi tekanan pada pion. Secara tidak langsung ini memaku benteng putih untuk diam di tempat untuk mengawalnya. Menteri F3, gajah E4 hanya sekedar menguasai petak-petak gelap. Menteri hitam dapat masuk melalui petak C8 menyerang benteng, sehingga ini memperlemah pion D3. Dan ini sekali lagi plan khas dari Karpov. Ia secara pelan-pelan dan sabar mengeksploitasi kelemahan lawan, digiring makin masuk ke dalam perangkap. Karpov secara perlahan membangun tekanan yang sangat besar, dan putih memiliki raja yang lemah. Dan dalam posisi ini sangat besar peluang putih untuk berbuat kesalahan. Tahukah sobat, sangat sulit untuk menemukan langkah yang masuk akal, dan akhirnya putih berbuat kesalahan. Benteng A5, sepintas benteng ini menyerang pion, dan saya akan memberi waktu buat sobat semua. Apa langkah Karpov selanjutnya untuk menutup permainan ini?
Ini adalah langkah yang sangat bersih. Ya, Menteri D2 game over. Putih menyerah di sini. Serangan ganda, Menteri menyerang benteng sekaligus Menteri ini mengancam mat. Dan dengan ini untuk menghindari mat, Putih harus kehilangan benteng. Kesimpulan dari partai ini bahwa Karpov memiliki tipikal permainan yang sabar dan teliti, tidak meledak-ledak dalam pengorbanan. Apa yang membedakan Karpov dengan pemain lain? Bahwa hal sekecil saja, perlahan-lahan, langkah demi langkah, lawan ditekan sampai lawan berbuat kesalahan. Semua langkah Karpov terlihat alami, tenang, dan mudah, tapi tiba-tiba saja lawan dibuat ambruk. Oke, saya harap sobat semua menikmati ulasan partai ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.